Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, walafiat, dan dalam lindungan Ibu Sang Yang Widi Wasi. Perkenalkan, nama saya Seni Lestari, saya dari SMP 1 Semarapura. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Anak-anak masih ingat terkait dengan kehidupan sehari-hari yang ada di rumah. Cobalah ingat-ingat, hari ini sudah berbicara dengan siapa saja. Kita berbicara dengan kakak, adik, saudara, maupun keluarga yang ada di lingkungan kita. Terkait dengan materi hari ini, kita akan membahas tentang interaksi sosial. Tentunya anak ruang itu merupakan hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang disebabkan oleh perbedaan karakteristik ruang sehingga menimbulkan gejala-gejala yang kenampakan dan permasalahan baru. Nah, anak-anak, untuk interaksi sosial ini, pada pembahasan hari ini kita akan mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan nilai-nilai norma serta kelembagaan sosial budaya. Adapun IPK itu indikator pencapaian kompetensi. Adapun indikatornya yang pertama adalah mendeskripsikan pengertian interaksi sosial. Anak-anak harus bisa mendeskripsikan, bisa menjelaskan interaksi sosial itu apa. Yang kedua, kita akan membahas mengidentifikasi syarat-syarat interaksi sosial itu apa saja. Yang ketiga, mengidentifikasi ciri-ciri interaksi sosial itu ada apa saja ya terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, anak-anak bisa menguraikan proses terjadinya interaksi sosial, karena setiap hari pasti kita sering berinteraksi sosial. Yang kelima, anak-anak bisa atau menganalisis pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Tentunya karena kita tidak terlepas dari kehidupan dalam berbudaya. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ada 3 gambar. Nah, semua ini, gambar 1, 2, dan 3 merupakan gambar dari interaksi sosial. Ya. Selanjutnya, apakah itu interaksi sosial? Nah, anak-anak tentunya harus bisa memahami apa sih interaksi sosial karena anak-anak sudah melakukannya, sudah melakoninya. Nah, interaksi sosial ini merupakan hubungan timbal balik ya, hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok dalam masyarakat. Karena kita sebagai manusia sosial, di mana ada orang yang pertama itu melakukan tindakan atau aksi, dan orang kedua itu melakukan tanggapan atau reaksi. Nah, di antara orang yang pertama dan orang kedua itu melakukan hubungan timbal balik, baik dilakoni sebagai individu dengan individu, individu dengan kelompok, kemudian kelompok dengan kelompok. Lalu, apa yang bisa kita amati dari interaksi sosial? Karena anak-anak pasti bisa mengamati dan bisa mengidentifikasi dari sesuatu yang terjadi dalam lingkungan kita sehari-hari. Apa sih yang bisa anak-anak ketahui? Syarat dari interaksi sosial itu harus ada apa ya? Nah, kalau kita lakukan setiap hari, tentunya interaksi sosial itu syarat yang pertama, nah seperti yang kita lakukan ini, adanya kontak sosial. Nah, kontak sosial ini bisa saja bertemu, bisa saja dari kejauhan. Nah, ada kontak sosial. Kemudian syarat yang kedua harus ada komunikasi, yaitu berbicara, baik dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Non-verbal di sini yang dimaksud adalah bahasa isyarat yang mampu, yang bisa dipahami oleh masyarakat luas. Oke anak-anak, kita perhatikan gambar yang 1, 2, dan 3. Dalam interaksi sosial, berdasarkan syarat dan sifatnya, kita bisa identifikasi di mana interaksi sosial berdasarkan syaratnya itu dibagi menjadi 2, yaitu langsung dan tidak langsung. Langsung kita lakukan secara tatap muka, bertemu ya. Kemudian tidak langsung kita membutuhkan media atau alat bantu seperti laptop misalnya, kemudian telepon misalnya. Selanjutnya bisa juga menggunakan media yang lain.
Kemudian interaksi sosial berdasarkan sifatnya. Nah, ada 3 ya anak-anak ya. Yang pertama adalah interaksi individu dengan individu, kemudian individu dengan kelompok, kemudian yang ketiga adalah kelompok dengan kelompok. Nah, anak-anak bisa mengidentifikasi contoh dari gambar yang ditampilkan. Di mana gambar yang pertama ini berdasarkan caranya adalah interaksi sosial yang dilakukan secara tidak langsung karena memakai media yaitu komputer sebagai alat komunikasinya. Kemudian bagaimana sifatnya? Sifatnya adalah secara individu dengan kelompok karena di sini ada komunikasi satu orang dengan banyak orang dilihat dari laptopnya ya. Oke, di sini tentunya anak-anak bisa paham kan? Oke, kita lanjutkan. Apa saja sih ciri-ciri interaksi sosial? Nah, tentunya anak-anak bisa mengetahui dari kehidupan kita sehari-hari, dari komunikasi yang kita lakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka kita akan bisa mengidentifikasi ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial itu adalah pertama adalah pelakunya lebih dari satu, berarti minimal 2 ya, minimal 2. Yang kedua, terjadi komunikasi. Nah, kita langsung berbicara baik dengan verbal maupun non-verbal dengan bahasa isyarat. Dan kontak sosial, baik berjabatan tangan secara fisik maupun bertemu dengan orang yang diajak untuk berbicara atau berkomunikasi. Yang ketiga, ada maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, tentunya dalam interaksi sosial pasti ada tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang dalam berkomunikasi. Tentunya misalnya kita memanggil orang pasti ada tujuannya ya, baik itu tujuannya hanya sekadar menyapa saja atau ada yang ingin disampaikan kepada orang tersebut. Oke, perhatikan gambar di slide anak-anak. Nah, gambar ini beberapa bentuk dari interaksi sosial yang terjadi pada saat pandemi. Nah, di sini ada budaya yang dimunculkan, budaya baru pada new normal pada masa COVID-19. Nah, tentunya ini akan menjadi suatu pembiasaan pada kehidupan sekarang dan masa yang akan datang. Anak-anak bisa mengidentifikasi, menganalisis maksud dari gambar 1, 2, sampai 4 ya. Oke, contoh masalah yang akan muncul. Nah, mengapa tidak boleh berjabat tangan pada masa pandemi COVID ya, terutama pada tahun ini. Kemudian di rumah anak-anak bisa mendiskusikan baik secara kelompok maupun individu karena kita harus bisa menjaga prokes. Anak-anak bisa mendiskusikan tentang bagaimana sih PPKM darurat yang pernah kita jalani setelah COVID ya, pada awal tahun ajaran baru, di mana anak-anak pernah mengalami PPKM. Bagaimana sih dampaknya terhadap kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Untuk hari ini Ibu cukupkan sekian, Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap mentaati protokol kesehatan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.